Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Green Logistik ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan judul pemanfaatan limbah makanan sebagai solusi pengurangan sampah dan peningkatan kualitas tanah. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Nama Farah Hasina. Nama saya Farasina dari NIM 165. Yang kedua ada saya sendiri, Nova Faliha dari NIM 168. Renasti, silakan. Iya. Ya, ketiga ada Renasti Najma dari NIM 170. Mungkin yang bersangkutan lagi kendala sinyal. Yang keempat silakan. Yang keempat ada saya, Bikara Gilang Wimala dengan NIM 180. Next. Yang kelima ada saya, Muhammad Safid Faryasmi dengan NIM 182. Next. Saya ada Teh Isra dengan NIM 187. Saya Arum Ratmarinda dengan NIM 188. Oke, mungkin bisa kita langsung aja masuk ke materinya. Mungkin pemateri yang pertama, Farah Hasina, silakan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Pengelolaan sampah di lingkungan Sekolah Vokasi Undip menjadi sebuah isu dikarenakan menurunnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Setiap hari, kantin menghasilkan sejumlah besar limbah organik seperti sisa makanan dan bahan-bahan yang tidak terpakai, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berkontribusi pada masalah pencemaran dan penumpukan sampah. Dengan mempertimbangkan tantangan ini, kami berinisiatif untuk mengembangkan inovasi terbaru dalam pengelolaan sampah di kantin Sekolah Vokasi Undip dengan mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos. Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan, tapi juga untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tanah. Pupuk kompos yang dihasilkan dari sisa makanan akan kaya akan nutrisi, sehingga dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas retensi air, dan mendukung pertumbuhan tanaman. Yang kedua itu ada tujuan penelitian. Itu tujuan penelitian di sini ada 4. Yang pertama itu pengurangan volume sampah organik yang dibuang ke TPA. Yang kedua itu pupuk kompos berkualitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga itu peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan pengelola kantin, siswa, mahasiswa atau masyarakat sekitar. Yang keempat itu ada efisiensi biaya pengelolaan sampah karena limbah makanan dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk kompos. Selanjutnya ada permasalahan dalam proyek ini. Permasalahan utama dalam pengelolaan sisa makanan di kantin SI Undip ini pada kurangnya sistem manajemen yang efektif untuk mengurangi limbah makanan. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak, aktivitas kantin sebagai tempat penyedia makanan menjadi salah satu penyumbat limbah makanan terbesar. Di sebelah sini ada permasalahan utama, yaitu volume limbah makanan yang tinggi. Limbah makanan yang dihasilkan dari kantin sekolah mencapai rata-rata 100 kg per minggu. Penyumbang terbesar dari limbah ini adalah sisa makanan masih minim pengelolaan secara efisien. Selanjutnya tidak ada sistem pengolahan limbah organik. Saat ini kantin belum memiliki sistem pengolahan limbah makanan yang terstruktur. Dan yang terakhir ada kualitas tanah yang menurun, kurang
lingkungan kampus menyebabkan tanah di area penghijauan mengalami penurunan kualitas. Kemudian di sini kami menawarkan ada 3 solusi, yaitu yang pertama limbah makanan yang tidak dikelola dengan baik. Solusi pertama yaitu pembuatan tempat pengumpulan limbah makanan di kantin dengan menyediakan tempat khusus pengumpulan limbah di kantin dan area makan untuk memudahkan pengelolaan limbah. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan pupuk kompos dengan metode aerobik, takakura atau vermikompos untuk mengurangi limbah dan menghasilkan kompos yang berkualitas. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu kualitas tanah yang menurun. Nah, solusi dari kami yaitu pemanfaatan pupuk kompos untuk penghijauan kampus dan memperbaiki kualitas tanah. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada metode aerobik. Pengkomposan aerobik adalah proses penguraian bahan organik dengan bantuan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen. Yang kedua ada metode vermicomposting. Vermicomposting adalah metode pengomposan yang menggunakan cacing tanah, terutama jenis Eisenia fetida atau cacing merah, atau Lumbricus rubellus, untuk menguraikan bahan organik menjadi pupuk kompos yang kaya nutrisi. Selanjutnya, di sini ada. Coba jelasin. Oke, di sini saya coba menjelaskan dari jadwal pelaksanaannya. Jadi untuk minggu pertama itu ada brainstorming. Jadi untuk minggu pertamanya itu ada brainstorming dan ide untuk diskusi awal di minggu pertama, lalu minggu kedua itu penyusunan konsep, dan minggu ketiganya itu kita melakukan survei di area kantin dan penelitian lebih lanjut, itu di minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu kegiatan selanjutnya itu ada diskusi dengan pihak kantin terkait kerjasamanya itu di minggu keempat dan kelima. Lalu kegiatan selanjutnya ada implementasi dari sistem pemilihan limbah dan persiapan fasilitas dari composting itu sendiri yang dikerjakan di minggu kelima dan minggu keenam. Lalu proses selanjutnya itu pengolahan limbah makanan menjadi pupuk kompos menggunakan metode aerobik dan vermicomposting di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Lalu selanjutnya itu kita melakukan kampanye kesadaran dan edukasi masyarakat terkait pengolahan limbah makanan yang dilaksanakan di minggu ke-7, dan yang terakhir itu evaluasi hasil dan perbaikan strategi berdasarkan data yang diperoleh itu di minggu ke-7 dan ke-8. Oke, baik. Di sini kita akan membahas mengenai rencana anggaran yang akan kita keluarkan untuk perrealisasian dari luaran yang kami harapkan. Yang pertama itu ada bahan organik N atau C itu senyawa makanan atau limbah makanan yang tergantung golongannya. Ada golongan kayak semisal cangkang telur ataupun sayur-sayur itu berbeda. Itu kita target kami kita mencapai banyaknya itu kurang lebih 5 kg dengan biaya itu free karena di sini berdasarkan dari mitra. Yang berikutnya adalah ember 5 buah
di sini sebagai aplikator dari untuk aplikatornya ya, dari bahan tadi itu, bahan makanan itu menjual 5 buah, satuannya itu ada 30.000, total 150. IM4 itu seperti senyawa mikroorganisme yang membantu mempercepat dari proses pemupukan itu sendiri. Itu kita membutuhkan kurang lebih 3 buah untuk 5 buah ember. Itu satunya 2.600, 26.500 dikali 3 jadi 79.500. Skop kecil 3 buah 35.000, 105.000 total. Sarung tangan kebun 8 buah per set 19.000 per satuannya, total 156. Terus spray tekanan tinggi 3 buah 50.000 jadi 150. Uji lab kualitas tanah ini kita uji 2 kali, yaitu before dan after ketika kita memasang apa namanya pupuk organik ini, yaitu sekali uji lab itu 250, total 500.000. Kalau seminar di sini untuk tadi seperti kayak ketika kegiatan kampanye mengenai pupuk kompos ini itu kurang lebih 40 box makanan, per box 13.000 jadi total 520. Total anggaran yang kami butuhkan ada 1.660.000. Next. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan dari pembuatan kompos ini. Yang pertama ada pengurangan volume sampah organik yang dibuang ke TPA. Yang kedua ada pupuk kompos berkualitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan pengelola kantin, mahasiswa, atau masyarakat sekitar. Yang keempat ada efisiensi biaya pengelolaan sampah karena limbah makanan dapat dimanfaatkan kembali. Yang kelima, penerapan praktik ramah lingkungan yang mendukung program keberlanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya program ini, pengolahan limbah makanan kantin dapat memberikan manfaat ekologis dan ekonomi, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Yap, mungkin itu saja yang prestasi yang bisa kami tampilkan. Kami berharap inovasi yang kami berikan ini dapat menjawab dari semua permasalahan mengenai limbah makanan yang ada di sekolah vokasi, terutama di kantin sekolah vokasi itu sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.